الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi ru'yatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basira. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Pandangan suhud atau pandangan musyahadah adalah pandangan di mana Bapak Ibu semua mampu memandang dan menyaksikan Allah pada setiap harinya. 24 jam dari waktu yang kita lalui setiap saat. Dari setiap peristiwa, kejadian dan keadaan yang terjadi pada diri kita yang lampau, yang sekarang maupun yang akan datang. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Di mana wajib bagi setiap kita untuk bermusyahadah, menyaksikan akan kewujudan Allah itu pada alam dan pada diri kita ini. Dan ini merupakan suatu hal yang wajib bagi diri kita ini. Karena memang Allah itu adalah wujud. Wujud Allah itu adalah mutlak, tunggal, esa, dan tiada berbilang. Kalaulah Allah itu adalah wujud yang mutlak, wujud yang esa, tunggal, yang tiada berbilang, karena dia adalah ahad atau ahadiyah, itu artinya bahwa Allah itulah yang wujud pada sekalian alam ini. Allah itulah yang wujud pada segala sesuatu. Kalaulah Allah itu yang wujud pada segala sesuatu, maka segala sesuatu itulah nyatanya Allah. Karena tidak ada alam dan tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Inilah yang Allah utarakan. Bahwa dirinya itu adalah watul wujud. Dirinya itu betul-betul esa dan tunggal dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makanya Allah jelaskan, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu pada hakikatnya tidak pernah ada. Yang ada itu pada hakikatnya secara mutlak adalah Allah semata-mata. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang ada dan segala yang wujud itu sifatnya fana. Sifatnya itu tiada hapus dan lenyap. Akan tetapi yang baqo, yang kekal, adalah Allah semata-mata yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Begitu juga Allah menjelaskan kepada diri kita, dan ini yang mesti kita i'tiqad. Ini yang mesti kita jazamkan di dalam hati kita. Di dalam satu kalimah Allah jelaskan, innani anallah la ilaha illa ana. La ilaha illallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah.
Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Maka ketika kita telah mampu memahami bahwa Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, hanya Dia cuma yang tunggal, Dia adalah diri yang awal. Maka setiap gerak dan diam, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wajib kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata pada diri kita ini, di luar diri kita, pada alam. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, melainkan itu semua adalah nyatanya Allah itu. Begitulah kita sebenarnya. Bermusyahadah kepada Allah itu, menyaksikan Allah itu setiap harinya, setiap jamnya, setiap detiknya, sampai habisnya usia umur kita. Akan tetapi, kata Rasul, siapa yang tidak mampu menyaksikan akan kewujudan Allah yang sudah nyata pada alam, yang sudah sempurna pada dirinya, lalu dia tidak mampu bermusyahadah dengan Allah, itulah yang dikatakan pandangan yang batil. Pandangan yang batil itu adalah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah dari setiap bentuk dan rupa, dari segala peristiwa dan kejadian. Maka inilah yang dijelaskan oleh beliau. Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu dan bisa memandang dan melihat kepada sesuatu, kepada ayahnya, kepada ibunya, suami, istri, anak, cucu, dan menantunya, kepada sekalian alam, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, dan setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi pada diri kita, di luar diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Namun kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah yang wujud pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu, itulah nyatanya wujud Allah. Maka itulah pandangan yang batil. Pandangan yang batil itu, Bapak Ibu, adalah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu disebabkan karena dia tidak mampu memandang wujud kezahiran Allah yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya ini. Ketika itulah manusia selalu dia menghijab, selalu dia mendinding akan kewujudan Allah itu pada alam dan sempurna pada dirinya. Kapan seorang hamba itu menghijab dan mendinding diri Tuhan pada sekalian alam dan pada diri kita ini? Pada saat manusia itu merasa bahwa dirinya lah yang wujud dan yang bersifat. Ketika kita telah merasa bahwa diri kita ini yang wujud, kita ini merasa bahwa diri kita ini yang bersifat. Bersifat ada, bersifat melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itu kita telah menghijab dan mendinding diri Allah itu dengan keakuan diri kita sendiri. Ketika kita telah menghijab dan mendinding diri Allah itu pada keakuan diri kita sendiri, maka disitulah baginda Rasul menjelaskan kepada kita. Siapa yang menghijab dan mendinding diri Allah pada alam, pada dirinya, padahal Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itulah nyatanya diri Allah. Maka ketika itulah, kata Rasul, wujudaka zanbun. Adanya pengakuan dirimu itu adalah dosa. Adanya rasa dirimu yang melihat itu dosa. Adanya rasa dirimu yang merasa, yang mendengar dan berkata itu adalah dosa. Adanya pengakuan dirimu yang mengetahui, yang memahami, yang berkuasa, berkehendak dan hidup, yang merasa berdiri, yang merasa duduk, yang merasa berbaring, yang merasa berbuat dan beramal, itu adalah dosa. Ketika itu
Allah katakan bahwa diri kita itu adalah najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak mengesahkan Allah, maka itulah orang yang najis, kata Tuhan. Ini yang disebut namanya najis batin. Najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan dan dicuci dengan 7 lautan dan 7 samudra. Yang bisa membersihkan najis batin itu air yang bukan turun dari langit, bukan tulak, mencurat, memancuit dari bumi. Dia tidak berubah wujud, warna, rasanya. Itu yang disebut namanya hakikat air. Itu yang dikatakan namanya air nurani. Itu yang nur. Makanya Allah katakan, siapa yang mau membersihkan dirinya daripada najis batin, maka syaratnya satu, kata Allah. Faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum pataba alaikum. Bunuh dirimu. Itulah yang lebih baik bagi dirimu dalam pandangan Tuhanmu. Fataba alaikum. Siapa yang mau melakukan hal itu, maka itulah bukti tobatnya diterima. Kalau Allah suruh kita ini untuk membersihkan namanya najis batin yang menempel, yang melekat pada diri kita ini, pada ruhani dan jiwa kita, adalah dengan jalan membunuh diri. Lalu kita, Bapak Ibu, bertanya kita, berpikir kita, diri yang mana yang mesti dibunuh? Apakah diri yang zohir atau diri yang batin? Kalau diri yang zohir ini dibunuh, maka bakal dong Bapak Ibu. Ya, berhenti jadi orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang dimaksudkan oleh baginda Rasul bukan membunuh diri jasmani, bukan membunuh diri yang kasar. Tapi yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, bunuh diri itu maknanya bunuhlah akan hakikat rahasia dirimu. Apa maksudnya? Bunuhlah keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang bersifat wujud. Membunuhnya di waktu hidup sebelum mati. Sebelum habisnya usia umur kita ini. Jadi yang kita bunuh sebelum ajal itu sampai kepada diri kita, sebelum usia umur itu habis pada diri kita, itu adalah keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang ada. Yang merasa hak milik itu, Bapak Ibu. Yang merasa melihat dan mendengar itu yang dibunuh. Yang merasa berkata, yang merasa mengetahui berkuasa, berkehendak dan hidup itu yang mesti dibunuh. Itu yang disebut namanya keakuan diri. Karena keakuan diri itulah yang dikatakan ujuduka zambun. Adanya keakuan dirimu itu adalah dosa. Kalau kita tidak bunuh akan keakuan diri kita ini, berapapun usia dan umur kita yang Allah titipkan kepada diri kita, sampai habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, pada saat ruh itu melepaskan akan cangkangnya, kita tetap berada dalam keadaan zulumat. Kita tetap dalam keadaan tersesat. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sampai habisnya usia umur kita, kita tetap dalam keadaan berdosa. Bumi yang kita injak ini, setiap harinya, dia selalu melaknat dan mengutuk orang yang berjalan di atas perutnya. Baju yang kita pakai, celana yang kita pasang, dia akan melaknat dan mengutuk kita. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh itu, dia selalu melaknat dan mengutuk kita. Maka selama kita menghijab dan mendindingi akan kewujudan Allah dengan keakuan diri kita, maka selama itulah kita, Bapak Ibu, tidak pernah bisa bermusyahadah dengan Allah.
Selama itulah kita tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah 24 jam. Dari setiap aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Baik dalam keadaan kiaman berdiri, maupun dalam keadaan qu'udan duduk, maupun dalam keadaan wala junubihim, dalam keadaan berbaring. Bahkan di dalam tidur pun kita tidak akan pernah bisa menyaksikan Allah itu. Kenapa? Karena kita sendiri yang menghijab dan mendindingi akan kewujudan Allah itu pada diri kita. Maka inilah yang dikatakan namanya dengan jahil murakab itu. Jahil murakab itu karena dia tidak mengenal akan Tuhannya. Dan dia juga tidak mengenal siapa dirinya. Ketika dia tidak mengenal siapa sejati dirinya. Dan dia tidak mengenal siapa Allah yang menjadi rasa dirinya. Maka telah bersusunlah dua kebodohan itu pada dirinya. Bodoh yang pertama, bodoh karena tidak mengenal akan Rabb-Nya. Bodoh yang kedua, karena dia tidak mengenal akan dirinya. Makanya Allah selalu mengajak kita berpikir, merenung, bertafakur sebagai orang yang ulul albab. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basira. Kenapa kamu tidak pergunakan akal pikirmu dan rohanimu? Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa dirimu, dari mana dirimu diciptakan? Tentunya sebagai seorang yang memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, yang dikatakan sebagai ulil albab, dia mampu ikra dan menyentar serta menyilau ke dalam dirinya ini, man ana, siapa aku? Bahwa kita ini diciptakan dan dijadikan Allah dari setetes air. Maka itu yang mesti kita pahami. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tarahib. Kenapa kamu tidak mau memperhatikan dirimu, kata Allah? Padahal dirimu itu aku jadikan, aku ciptakan dari setetes air yang terpancar dari ayah dan ibumu. Itu yang dikatakan sulbi wa tarahib. Dari setetes air itu dia menjadi darah. Lalu darah itu berkembang, bertajali, dia berganti bentuk dan rupanya. Menjadi sekumpal daging. Sekumpal daging lalu berbentuk lagi tulang belulang. Tulang belulang lagi dibungkus kembali dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu aku ciptakan, aku jadikan dirimu itu sebaik-baik kejadian, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Fa'iza wa khasimu mubin. Mereka betul-betul menantang akan diri aku, kata Allah. Makanya orang yang tidak mau memahami dan memikirkan asal-usul keciptaan akan dirinya, ketika itu tanpa dia sadari, dia telah menantang Allah terang-terangan di hadapan Tuhannya. Padahal dirinya itu dari tidak ada lalu menjadi ada. Dan dia satu saat akan kembali kepada tiada. Dia tidak mampu menyilau dan menyenterahkan itu. Maka orang yang demikian itu, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu, kata Allah, taubahnya sama seperti hewan ternak. Sama seperti hewan ternak. Bahkan lebih ternak daripada hewan ternak. Lebih sesat lagi daripada hewan ternak itu. Inilah yang Allah katakan. Inna syarat dawabi indallah summan bukman amyim fahum la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya hewan melata di muka bumi ini. Kami beri mereka itu pendengaran, kami beri mereka itu penglihatan, kami beri mereka itu hati. Tapi dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, mereka tidak mau memfungsikannya. Sehingga mereka menjadi orang yang tuli. Sehingga mereka menjadi orang yang buta dan bisu. Karena mereka tidak mau memikirkan asal-usul kejadian dirinya itu. Maka itulah kata Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall itu. Kalau hewan ternak dikatakan sesat, Bapak Ibu, hal yang wajar. Karena dia tidak diberi namanya akal pikir.
Tapi kalau manusia diberikan Allah namanya kecerdasan rohani dan akal fikir, lalu dia tidak mau ikut dan menyilap ke dalam dirinya, maka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak itu. Itulah yang katakan namanya orang yang senantiasa menyandingkan Allah itu dengan keakuan diri sendiri. Maka pantas dia tidak akan pernah bisa memandang dan menyaksikan Allah itu. Karena dia telah menghijab akan dirinya sendiri. Maka ini Allah katakan dalam hadis kursi itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Apa maknanya? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa bahwa diri engkau itu yang ada dan bersifat, maka ketika itu engkau tidak akan pernah mengenal aku, karena yang wujud dan bersifat itu aku. Bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal aku. Bila engkau sadar bahwa engkau tidak wujud, engkau sadar bahwa engkau itu tidak bersifat, ketika itulah engkau kenal aku, karena yang wujud dan bersifat itu hanya aku semata-mata. Karena akulah wujud yang awal, akulah wujud yang tunggal. Kalau aku adalah wujud yang awal, wujud yang tunggal, itu maknanya akulah yang dikatakan wahdatul wujud, hanya diriku semata-mata yang ada. Kalau diriku yang ada semata-mata, maka aku itu adalah wujud pada segala sesuatu. Aku yang wujud pada segala sesuatu. Aku yang zahir pada segala sesuatu. Kalau aku yang wujud dan zahir pada segala sesuatu, maka segala sesuatu, segala yang wujud, itulah nyatanya aku. Begitu itikad itu di dalam diri. Sehingga tidak ada kalimat yang muncul dari lisan kita, yang terbit dari hati kita, bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah mengutarakan kalimat itu sebenarnya untuk memberi paham kepada kita. Karena aku cuma yang ada, maka jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Jangan disamakan aku dengan sesuatu, karena sesuatu itu tak pernah ada. Yang ada itu aku, itu maksudnya. Karena aku yang ada, aku cuma yang wujud. Maka jangan disandingkan aku dengan yang lain tidak pernah ada. Kalau ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, bahwa ada sesuatu, maka pahamilah bahwa sesuatu itu, itulah nyatanya aku. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit itu. Karena Allah sudah meliputi akan segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu, itulah nyatanya akan wujud diriku, kata Allah. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Maka disinilah Nabi Musa, kalamullah, bermohon kepada Allah. Kalau Nabi Musa bermohon kepada Allah, apakah dia meminta sesuatu yang tidak mungkin? Apakah dia meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak? Kalau seorang Nabi bermohon dan meminta kepada Allah, maka yang dimintanya itu adalah sesuatu yang mungkin, sesuatu yang layak. Tidak mungkin seorang Nabi meminta dan bermohon kepada Allah sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin dan layak. Apa permintaan Nabi Musa itu? Walamma ja'a Musa libiqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani. Apa kata Allah di dalam surat itu? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Maka tatkala Nabi Musa bermunajat kepada Allah pada masa yang telah ditetapkan dan ditentukan Allah di Bukit Tursina. Wa kallamahu rabbuhu, dan Allah langsung berkalam dengan dirinya secara langsung. Ketika itu apa kata Musa kepada Rabb-Nya? Qala rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabbku, arini,
Perlihatkanlah wujudmu kepada aku ya Allah. Tampakkanlah dirimu kepada aku ya Allah. Anzur ilaika, supaya aku bisa menyaksikan akan dirimu ya Allah. Lalu apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Hei Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan akan diriku. Walakin unzur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi wahai Musa, kalau engkau tidak percaya, unzur ilal jabali, maka lihatlah ke sebuah bukit itu. Dalam tafsir dikatakan bukit Sinai, bukit Tursina yang ada di Mesir itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Hei Musa, apabila bukit itu tetap pada posisinya, bukit itu tidak bergeser daripada tempatnya, fasawfa tarani, maka kamu mampu melihat dan menyaksikan akan aku. Maka ketika itu, falamma tajalla rabbahu lil jabal ja'alahu dakka wa khar Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah menampakkan dirinya, mentajalikan dirinya, mewujudkan dirinya, apa yang menjadi keinginan Musa, ilal jabali, kepada sebuah bukit itu, ja'alahu dakka wa khar Musa sa'iqa, maka jadilah bukit itu hancur sehancur-hancurnya dan Musa pun pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa itu sadar dari pingsannya, lalu apa kata dia? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat ya Allah, akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu ya Allah. Apa maksudnya ayat itu Bapak Ibu? Ada makna tersiratnya di balik makna yang tersurat. Makanya orang yang tidak mampu memahami makna yang tersirat di balik ayat yang tersurat itu, manusia tetap selalu mengatakan, mana mungkin manusia bisa berjumpa Tuhan. Nabi Musa saja ingin melihat Tuhan, gunung pun hancur, Musa pun pingsan. Padahal Bukit Tursina itu dari dulu sampai kini tidak ada hancur, tetap model itu kokoh tegaknya. Baiklah sekali-kali ke Mesir itu Bapak Ibu, kokoh aja tuh. Ini makna ayat metafora. Apa maksudnya? Allah mentajalikan diri ke Bukit Tursina, lalu bukit itu hancur, Musa pun pingsan. Maknanya, kalaulah Bukit Tursina itu telah hancur dalam pandangan hati Musa, alam ini telah hancur dalam pandangan hati Musa, tidak ada lagi terpandang namanya alam, tidak lagi terpandang namanya bukit dalam pandang hatinya. Maka ketika itulah dia mampu memandang dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada alam sempurna nyatanya pada bukit itu. Dan apabila diri Musa itu telah fana, tidak ada lagi akan keakuan dirinya. Tidak ada lagi dia merasa dirinya itu yang wujud dan bersifat, ketika itulah Musa itu dikatakan pingsan. Jadi kalau bukit Bapak Ibu maknanya hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Maka hancurkanlah bukit itu dalam pandangan hatimu, hei Musa. Hapuskanlah wujud bukit itu dalam pandangan hatimu. Dan hapuskan pula lah wujud dan sifatmu dalam pandangan hatimu. Ketika itulah kamu bisa mampu memandang akan diri aku. Makanya ketika telah hancur bukit, Musa telah pingsan. Tidak ada lagi keakuan dirinya, tidak ada lagi kesadaran dirinya. Barulah ketika itu Musa mampu memandang Allah yang nyata pada bukit dan sempurna nyatanya pada dirinya. Maka disitulah dikatakan falamma afaqa. Maka tatkala Musa itu telah sadar, telah muncul kesadaran Tuhan pada dirinya.
Memang betul dirinya tidak ada, dirinya tidak berwujud, dirinya tidak bersifat, dirinya mati. Ketika telah muncul kesadaran Tuhan pada dirinya, telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, disitulah dia bisa menyaksikan akan Tuhan itu. Maka apa kata Musa? Tubtu ilaika. Aku tobat ya Allah. Rupanya segala yang nyata ini, segala yang wujud, segala yang ada ini hanyalah Engkau ya Allah. Wa ana awalul mu'minin. Akulah orang yang pertama kali beriman. Maka iman itu adalah mampu Musa memandang dan menyaksikan Allah yang wujud pada sekalian alam dan sempurna pada dirinya. Bahwa alam dan dirinya itulah nyatanya Allah itu. Maka begitulah kita memahami. Bagaimana supaya kita bisa mampu memandang dan menyaksikan Allah itu pada alam dan pada diri kita. Jalannya itu adalah melalui fana. Hapuskan diri, hancurkan diri sehancur-hancurnya. Kalaulah diri kita ini telah hapus dan hancur sehancur-hancurnya, maka ketika itulah nyata senyata-nyatanya Allah itu yang nyata pada alam dan nyata pada diri kita ini. Inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat, bermusyahadah, menyaksikan Allah yang nyata pada alam dan nyata pada dirimu. Hatta tamutu, apabila kamu telah betul-betul mati. Apabila dirimu dah benar-benar fana. Kayak Nabi Musa pingsan. Telah hapus kesadaran dirinya, telah hilang kesadaran dirinya. Ketika telah hapus dan telah hilang kesadaran Musa, maka ketika itu yang muncul adalah kesadaran Tuhan. Barulah kita bisa memandang dan menyaksikan Allah itu. Disitulah kita sadar bahwa Dia cuma yang wujud dan Dia cuma yang nyata. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba menilik, memahami bagaimana kewujudan dan nyatanya Allah pada alam dan pada diri kita ini. Untuk sampainya kita bermusyahadah memandang Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini, wajib kita malam ini keluar kita dari diri Tuhan. Kalau kita sudah keluar daripada diri Tuhan, tak ada diri kita lagi di sana, diri kita dah hapus, maka ketika itu nyatalah Allah itu Bapak Ibu. Disitulah Allah mengatakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Hanya dirikulah yang wujud. Hanya dirikulah yang nyata. Wujud dan nyatanya aku itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Padahal segala sesuatu itu itulah wujud nyatanya aku. Jadi malam ini kita akan mempanahkan, menghapus diri kita ini Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu keluar dari sini tidak lagi membawa diri, yang dibawa adalah diri Tuhan di situ. Barulah Bapak Ibu, setiap langkah, setiap gerak, itu adalah langkah dan gerak yang senantiasa bermakrifat kepada Allah. Kullu syai'in halikun illa wajahu. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu. Ya. Sesuatu itu langit dan bumi, isi di antara keduanya. Ya. Surga dan neraka, aras, luh, kursi, mahfuz. Langit dan bumi itu sesuatu namanya. Hakikatnya itu halik. Hakikatnya itu binasa. Enggak pernah ada. Hapus. Jadi, kapan hapusnya itu? Kapan tiadanya itu? Sejak mula adanya alam, sejak mula jadinya sesuatu itu enggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya alam dan sesuatu itu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Ya. Maka ketika itulah, semenjak itulah alam dan sesuatu itu nggak pernah ada. Illa wajahahu. Kalaulah alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Yang ada hanyalah zat semata-mata. Kalau yang ada itu hanya zat semata-mata, lalu siapa alam itu?
Siapa diri? Alam dan diri inilah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka zat inilah yang dikatakan namanya dengan wahdatul wujud. Wujud yang satu. Wujud yang esa, wujud yang tunggal. Kalau bahasa ustadznya, hanya dia satu-satunya. Tak ada duanya. Kalau dia cuma satu-satunya, tidak ada duanya, maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana kita akan menyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Hanya dia cuma yang ada. Maka disitulah maksudnya firman Allah itu laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadits itu. Dia tidak pernah sama dengan sesuatu. Itu maknanya. Karena dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, nggak ada yang lain, nggak ada sesuatu. Maka jangan diduakan aku, jangan disandingkan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada sama sekali. Namun pandanglah aku, lihat aku, saksikan aku. Aku ini sudah wujud dan nyata pada segala sesuatu. Segala sesuatu itulah nyatanya aku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Maka kenalilah tajalli dan tahwil Allah itu Bapak Ibu. Disitulah Rasul mengatakan Allah itu senantiasa bertahwil, berganti bentuk dan rupa dalam bentuk wujud yang berbeda. Wujud yang berbeda, wujud yang lain. Itu tiada lain adalah kenyataan daripada wujudnya aku sendiri. Karena akulah yang ada sejak mula adanya itu. Sejak mula jadinya itu aku. Itu yang dimaksud oleh Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang nyata semata-mata, kalau Allah yang wujud semata-mata, maka Allah itu segala yang ada nih. Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala sesuatu. Segala sesuatu dan segala yang wujud, itulah Allah itu. Inilah yang diantarkan oleh orang arifin. Yang diantarkan oleh orang-orang ahlul kasyaf. Ahlul musyahadah. Apa kata mereka? Untuk memahami la ilaha illallah itu. Untuk memahami kullu syai'in halikun illa wajhahu itu. Kata mereka, suhudul wahda fil kasrah. Yang kedua, suhudul kasra bil wahda. Dan yang ketiga, suhudul wahda bil wahda. Ini yang dihantarkan mereka supaya hati kita itu betul-betul tajam. Memandang dan menilik Allah itu di atas segala-galanya. Karena inilah puncak iman itu. Jadi iman itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas iqraran bil lisan. Bukan hanya sebatas tasdiqu bil qalbi. Bukan hanya sekedar wal amalu bil arkan. Akan tetapi iman itu di samping iqraran bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan, sampai kepada puncak biru'yatillah. Sampai kepada makom penyaksian Allah yang wujud pada segala sesuatu dan segala sesuatu itulah Allah itu. Sehingga tidak lagi terpandang yang lain selain daripada Allah. Apabila terpandang yang lain selain daripada Allah, yang disebut namanya alam, yang disebut namanya sesuatu, yang disebut namanya makhluk, maka itu yang katakan syirik semata-mata. Maka supaya kita tidak syirik Bapak Ibu, supaya diri kita ini tidak dikatakan najis, supaya kita tidak disebut namanya merampok hak Allah, supaya kita tidak menyandingkan diri dengan Allah,
Dan supaya kita tidak menghijab Allah dengan keakuan diri kita, maka dihantarkan oleh mereka suatu rumusan yang pertama, suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Siapa yang satu? Lihat. Yang satu itu adalah Allah tuh. Sedangkan yang banyak itu adalah sesuatu. Pandang Allah pada sesuatu. Itu maksudnya. Allah lah yang wujud pada segala sesuatu itu. Itu maksudnya tuh. Suhudul wahda fil kasra, kalau artinya pandang yang satu pada yang banyak, itu maknanya pandang Allah pada segala sesuatu. Pandang Allah pada sekalian alam. Itu yang pertama. Yang kedua, suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa yang banyak, segala sesuatu itu, itulah nyatanya Allah. Nah, itu menilik ini ha. Bahwa segala sesuatu, sekalian alam, dalam bentuk yang berbeda, wujud yang lain, rupa yang berbagai-bagai, itulah nyatanya Allah. Itulah nyatanya wujud yang satu itu. Itulah nyatanya diri yang tunggal. Itulah nyatanya diri ahad itu. Kenapa itu diri yang tunggal? Kenapa itu diri yang ahad? Karena dia cuma yang ada. Kalau dia cuma yang ada, maka segala yang ada ini, segala sesuatu itu, itulah nyatanya yang satu itu, yang sebenarnya. Yang terakhir, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu, tampak yang satu. Pandang Allah, maka yang tampak juga nyatanya wujud Allah. Maka itulah maksudnya la ilaha illallah tuh. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Pada alam, pada sesuatu, pada dirimu. Di luar dirimu, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Melainkan Allah cuma. Allah yang ada, Allah yang wujud. Kalau Allah yang ada, Allah yang wujud, maka Allah itulah yang nyata pada sekalian alam. Allah itu yang nyata pada segala sesuatu. Alam dan segala sesuatu, itulah nyatanya Allah itu. Itulah yang Allah itu. Nah, kalau bahasa kias menghantarkannya. Kalau bahasa metafora cara penyampaiannya, yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu tuh. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menjadikan alam, Bapak Ibu? Siapa yang menjadikan sesuatu? Siapa yang menjadikan diri? Allah. Kalaulah Allah yang menjadikan sesuatu dan alam serta diri, padahal Allah itulah sebenarnya yang alam itu. Allah itulah sebenarnya yang sesuatu itu. Allah itulah yang sebenarnya yang diri itu. Makanya digunakan dengan bahasa kias, duduknya di hakikat. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Makanya dikatakan, kalaulah yang menjadikan Adam itu jadi Adam, maka siapa Adam itu? Adam itu tiada lain aku. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah rupa diriku sendiri. Adam itu rupa diriku sendiri. Kalaulah Adam itu rupa diriku sendiri, maka Adam itulah sebenarnya aku. Wa khalaqal insan ala suratir rahman, dan dijadikan insan itu juga gambaran daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Kalaulah insan itu adalah rupanya Ar-Rahman, maka insan itu yang sebenarnya Allah itu. Karena dia yang wujud, dia yang ada, dia yang tunggal. Situ duduknya makom wahdatul wujud itu, Bapak Ibu.
Jangan ada yang lain di situ. Jangan ada sesuatu yang lain lagi di situ. Kalau tidak ada yang lain lagi di situ, tidak ada wujud yang lain lagi. Maka itulah maknanya laisa kamitslihi syai'un itu. Jangan sandingkan aku dengan yang tidak pernah ada itu. Jadi pinginnya Allah itu jangan diduakan aku. Jangan ada juga yang lain kamu pandang. Yang lain yang kamu pandang itu nggak pernah ada, yang ada itu aku. Maka pandang aku pada segala yang ada itu. Pandang aku pada segala sesuatu itu. Pandang aku pada sekalian alam. Karena alam dan sesuatu dan segala yang ada itu yang aku itu. Inilah maknanya la ilaha illa ana. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasul